Kembali kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang dikirimkan oleh teman-teman kepada saya. Kali ini penanya bernama Syakira Lestari. Beliau bertanya, apa perbedaan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi? Nah, mengenai perbedaan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi itu membedakannya memang gampang-gampang susah. Ibarat teman-teman itu membedakan mana wajahnya saya dan mana wajahnya Cristiano Ronaldo. Susah atau membedakan saya dengan Cristiano Ronaldo? Susah kan? Bercanda, bercanda, bercanda. Yang pasti saya dengan Cristiano Ronaldo itu persamaannya sama-sama laki-laki. Perbedaannya beliau itu atlet sepak bola, saya itu atlet bola sodok. Oke, kita fokus untuk menjawab pertanyaan dari Syakira tadi. Orang-orang sering mencampur adukkan antara gugatan non prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, ada kalanya orang mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, namun dari dalil yang dikemukakan sebenarnya itu lebih tepat kalau diajukan gugatan melawan prestasi. Nah, ini akan menjadi celah yang akan dimanfaatkan oleh pihak tergugat atau pihak lawan dalam membuat tangkisannya. Nah, sepintas kita bisa melihat persamaan dan perbedaannya dengan gampang, baik perbuatan melawan hukum maupun wan prestasi, yang mana sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi. Nah, sementara perbedaannya itu seseorang dikatakan wan prestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Nah, tiada wan prestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Perjanjian ini bisa lisan, bisa tertulis. Nah, sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Dalam konteks hukum acara perdata itu terdapat dua bentuk pengajuan gugatan, yaitu yang pertama gugatan non prestasi dan yang kedua gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, oleh karena itu, sebelum menjawab pertanyaan teman-teman mengenai perbedaan non prestasi dan perbuatan melawan hukum, sebaiknya kita paham terlebih dahulu yang dimaksud dengan wan prestasi. Nah, saya akan coba menjelaskan wan prestasi terlebih dahulu. Ketentuan wan prestasi dapat teman-teman temukan dalam pasal 1243 KUH Perdata yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau jika suatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Melalui isi pasal 1243 KUH Perdata yang saya bacakan tadi, setidaknya ada 3 unsuran prestasi. Yang pertama itu adanya perjanjian, yang kedua adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, dan yang ketiga telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut. Sehingga hal yang menyebabkan timbulnya wan prestasi adalah karena adanya cedera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka pihak yang cedera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Nah, mengenai perbuatan melawan hukum, itu teman-teman bisa lihat ketentuan hukumnya dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Saya akan coba bacakan. Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, lebih lanjut, Maryam Darus Badrul Jaman dalam bukunya KUH Perdata buku ketiga, Hukum Perikatan, dengan penjelasan seperti dikutip oleh Rosa Agustina, menyatakan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah satu, itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kedua, bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Yang keempat, itu bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Nah, teman-teman juga harus tahu ada beberapa unsur dalam perbuatan melawan hukum, antara lain harus ada perbuatan, kemudian perbuatan itu harus melawan hukum. Nah, kemudian adanya kerugian, kemudian adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. Nah, selanjutnya adanya kesalahan. Nah, sebagai informasi tambahan buat teman-teman, dalam perbuatan melawan hukum, si penggugat harus dapat membuktikan semua unsur-unsur kesalahan pada si tergugat. Sedangkan dalam wan prestasi, si penggugat cukup menunjukkan adanya wan prestasi, sementara pembuktian dalil bahwa tidak adanya wan prestasi itu dibebankan kepada si tergugat.
Nah, mengenai tuntutan pengembalian pada keadaan semula hanya dapat dilakukan jika terjadi gugatan perbuatan melawan hukum. Nah, sedangkan dalam gugatan non prestasi tidak dapat dituntut pengembalian pada keadaan semula. Demikian jawaban dan penjelasan singkat dari saya mengenai perbedaan non prestasi dan perbuatan melawan hukum. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam keadilan.